nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tamparan yang sangat keras bagi oknum-oknum siapapun itu, baik dari golongan kiai, ustadz ataupun habaib, ya, yang selalu membanggakan nasabnya. Tamparan keras dari video itu tadi, yaitu dari ceramahnya Kiai Syukron Makmun. Jadi nasab itu tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah ibadah saudara, kata beliau. Dan beliau juga mencontohkan ada sekali itu keluarga Nabi, ya, anak Nabi ada yang masuk neraka, ada ayahnya Nabi ada juga yang masuk neraka, ada juga istrinya Nabi juga ada yang masuk neraka, ada juga pamannya Nabi juga ada yang masuk surga, ada juga. Artinya bagaimana? Ini pelajaran buat kita semua. Kita tak perlu membanggakan nasab. Buat apa kita membanggakan nasab? Ibarat kita, orang tua kita itu alim, seorang kiai, seorang habaib, misalkan, ibarat contoh itu. Ya, kalau orang tua makan, apakah kita sebagai anak ikut kenyang? Padahal si anak ini tidak makan. Ini secara logika aja kan gitu. Otomatis yang kenyang ya bapak kita, ya, karena yang makan bapak kita. Nah, dari sini aja sudah masuk logika. Jadi untuk masalah nasab kita tidak perlu membanggakan. Nah, karena apa? Yang menentukan apa itu berhasil dan tidaknya seorang anak itu ya jerih payah anak itu sendiri, bukan nasabnya. Ya, bukan nasabnya. Ini nasab orang tua ini cuma sebagai penuntun jalan aja. Tapi kalau si anak tidak ada usaha ya sama aja. Begitu. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya, siapapun itu yang masih membanggakan nasabnya, lebih-lebih ini yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan vulgar lah. Boleh membanggakan nasab tapi jangan vulgar sehingga menafikan atau meremehkan nasab-nasab yang lain. Lebih-lebih saat ini sudah muncul polemik kan masalah nasab habaib yang di Indonesia ini, apakah bersambung ke Rasulullah atau tidak. Nah, itu yang penting kita sebagai masyarakat Indonesia minta contoh yang baik bagi orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, bagi orang-orang yang mengaku habaib, ya, yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Silakan kasih contoh yang baik, kasih akhlak yang baik, insya Allah masyarakat akan mengikuti.
Tapi kalau contohnya jelek, ya jangan salahkan kalau masyarakat Indonesia itu berburuk sangka kan gitu. Nah, kan nggak mungkin ibarat tuh kealiran darah Nabi, ibarat logika ya, kealiran darah Nabi tapi kelakuannya nggak seperti Nabi kan, kan ibarat kata itu kan. Padahal seseorang yang hatinya dapat ada Nur Muhammadnya itu perilakunya pasti baik. Lah ini anak cucunya yang mengaku itu kan. Maka dari itu yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, berilah contoh yang baik, ucapan yang baik, akhlak yang baik itu. Jangan sampai meremehkan orang yang nasabnya tidak sambung ke Nabi. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.